Apa yang menyebabkan jenengan senekat ini tinggal di hutan sendirian? Saya dulu sampai ke tempat ini karena ada masalah rumah tangga, Mas. Saya memilih tempat ini untuk menyendiri dan di sini selama hampir 10 tahun. Rumah tangga saya yang terdahulu itu tidak enak sekali. Ya diselingkuhi, ya dikata-katai. Jadi ya dikatakan saya ini ya wis wong depresi lah, kan gitu. Maka dari itu saya lebih baik menenangkan diri di sini. Saya di sini dampingi seorang guru dan saya akan turun gunung jika sudah selesai waktunya dan ditentukan oleh guru saya tadi, Mas. Waktu malam saya tidur, tiba-tiba ada orang yang masuk ke gubuk saya. Waktu itu saya lihat tubuhnya itu penuh dengan bulu, orangnya tinggi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Penanggungan dan kita mencoba akan eksplor sebuah lokasi yang ada di atas sana ya. Nah, di atas sana itu kita ada informasi katanya tinggallah seorang diri wanita yang memilih hidup menyendiri di tengah hutan. Yang membuat saya penasaran untuk mendatangi lokasinya. Uniknya tuh kenapa seorang wanita kok berani tinggal atau hidup sendiri di tengah hutan. Nah, mudah-mudahan petualangan sehari ini diberi kelancaran dan kita bisa berhasil menemukan lokasi yang akan saya tuju ini, karena ini tanpa ada pemandu dan tanpa ada orang yang mau mengantar. Jadi saya nekat untuk belusuan atau merasak-merasak di hutan ini sendiri. Nah, kita ikuti jalan setapak ini, yaitu jalan setapak orang yang menuju ke hutan. Nanti kita akan menemukan banyak gubuk-gubuk orang ritual ya katanya di tengah hutan ini. Oke, next untuk mempercepat waktu dan menghemat durasi, kita cut video ini. Kita akan langsung aja menuju ke lokasi di atas sana yang berada di tengah hutan di lereng Gunung Penanggungan itu. Kita hampir sampai ke lokasi yang dimana di sana terlihat ada sebuah gubuk. Ini berada di lereng Gunung Penanggungan yang cukup menguras tenaga juga untuk mencari lokasi ini. Mudah-mudahan orang yang tinggal di tengah hutan ini kita jumpai hari ini. Nah, di sana ada gubuk panggung. Assalamualaikum, Rahayu. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Ngapunten. Ada gubuk yang sudah hampir lewat dan juga di sini ada gubuk panggung. Alhamdulillah hari ini kita bertemu penghuni dari rumah ini. Ngapunten, Mbak ya. Oh, masih muda banget. Insya Allah. Ngapunten nggih, Kang Mutale. Boleh kita titip mic? Ya, karena kita hari ini memang sengaja nemuin jenengan untuk apa ya? Konten gitu ya, Mbak ya. Nggih, saya titip mic nggih. Nggih, sak derenge ngapunten. Bisa bahasa Indonesia ya? Ya, Bisa. bisa. Mbak siapa kalau boleh diperkenalkan? Melisa. Mbak Melisa. Oke. Rasa penasaran saya. Kita mendapat informasi di hutan ini ya, di lereng Gunung Penanggungan ini katanya ada seorang wanita yang tinggal sendiri di sebuah gubuk. Nah, setelah kita muter-muter mencari lokasinya, akhirnya bisa ketemu. Mbak Melisa ini sudah lama menghuni gubuk ini? Ya, sekitar hampir 10 tahun, Mas, di sini saya. Hampir 10 tahun. Iya. Di sebelah kanan ini kan ada kas gubuk, atau ini juga rumah jenengan dulu? Bukan, ini dulu teman-teman dari luar daerah juga yang spiritualan di sini, meditasi. Tapi sekarang sudah banyak yang pindah di atas. Oh, jadi ini dulu bekas gubuk para orang yang laku ritual gitu? Iya, betul. Yang sekarang mereka sudah pindah ke atas sana? Iya.
siapa Mbak Melisa ya tadi namanya ya? Nggih. Mbak Melisa. Saya lihat Mbak Melisa ini juga ngapunten perawakannya atau kulitannya bersih. Tentunya boleh dibilang ini seperti artis loh Mbak Melisa ini ya. Cantik dan kulitnya bersih. Seorang wanita apalagi seperti jenengan yang kayaknya nggak cocok banget tinggal di tengah hutan. Kok sampai senekat ini Mbak tinggal di hutan sendirian? Ya, sebelumnya mohon maaf karena memang kalau dilihat secara logika saya ini memang sebetulnya ya nggak pantas ya di sini ya, Iya. memang. Kalau boleh saya cerita perihal kenapa saya sampai di sini. Nggak apa-apa ya? Nggih mboten napa-napa. Kalau misalnya nggak terlalu privasi ya monggo. Ya saya ceritakan sekedar saja nggih. Oke. Saya dulu sampai ke tempat ini karena ada masalah rumah tangga, Mas. Ada masalah rumah tangga dengan suami saya yang terdahulu. Ya saya tidak perlu menceritakan permasalahan apa, kan gitu. Iya. Nah setelah saya terjadi perpisahan, goncang-gancing di rumah tangga, saya memilih tempat ini untuk menyendiri dan merefleksi otak saya saja. Oh jadi jenengan bisa tinggal di gubuk ini di tengah hutan ini karena memilih untuk apa ya mencari ketenangan. Nggih. Saya mencari ketenangan saja. Juga ya memang saya sebelumnya juga suka ke semesta, ke alam gitu. Maka dari itu saya pilih di sini selama hampir 10 tahun. Apakah hanya tinggal di hutan ini hanya untuk menenangkan diri atau relaksasi ataukah ada tujuan lain Mbak selain tinggal di hutan ini? Ya sekedar relaksasi juga apa ya Mas ya. Mungkin ada hal-hal yang enggak ya spiritual yang bukan seperti apa ya. Yang namanya orang relaksasi itu juga ada spiritualnya kan gitu aja. Oh jadi jenengan juga di samping apa ya mencari ketenangan batin di hutan itu juga pelaku ritual ya Mbak ya. Nggih. Jadi jenengan aktivitas sehari-hari ini sehari-hari yang jenengan lakukan juga ritualan itu di sekitar sini juga. Iya hanya sekitar sini saja. Kalau untuk melakukan meditasi atau ritual itu jenengan lokasinya jauh dari sini. Enggak dekat. Mana? Di sini saja ada di Mbauringin Kembar sini. Di bawahnya sini Mas. Oh yang Dekat. kelihatan dari sini ya? Nggih, Jadi iya di itu situ. Namanya Mbah Ringin. Mbah Ringin Kembar. Ya, di situ tempat saya meditasi, menenangkan diri ya di situ. Itu jenengan lakukan di waktu apa Mbak meditasi di sana? Saya meditasi waktu malam saja Mas, sekitar jam 10 ke atas. Kalau pagi ya kembali di sini. Kalau aktivitas siang hari jenengan tidur? Ya selain memang tidur ya istirahat nggih, istirahat. Terus saya juga bercocok tanam di sini untuk ya apa ya kehidupan sehari-hari saya untuk menunjang kehidupan saya saja. Oh jadi aktivitas jenengan kalau siang hari setelah istirahat dari ritual itu jenengan bercocok tanam, Nggih. tani gitu Mbak? Iya bertani, bercocok tanam. Kalau bertani kan di sawah. Jadi selama 10 tahun ini untuk apa namanya menyambung hidup lah boleh saya bilang begitu ya. Iya. Itu jenengan cocok tanam menjual hasil panen. Iya, saya jual di pasar bawah kan ada Mas. Itu terkadang juga orang-orang terdekat sini juga. Saya jual ke mereka, ganti beras, tuh, lauk. Untuk kebutuhan sehari-hari ya, nyambung hidup ngoten nggih. Iya. Kalau yang jenengan tanam itu jenis apa saja Mbak tanaman yang di hutan ini Mbak? Saya bercocok tanam di sini tuh singkong, ada serai, ada pepaya, pohon pepaya, pisang, ada cabai, juga sebagian ada sayur-sayuran yang mudah saya tanam aja. Nah, itu. Jadi jenengan sudah terbiasa Ya. bercocok tanam itu. Iya. Ya untungnya saya ini sudah terbiasa karena mulai kecil ya orang tua saya ini kan juga orang ya maaf orang sederhana, nonton kan orang sederhana juga terbiasa ke sawah, bercocok tanam kan gitu. Jadi ya Pernah juga diajak ke sawah gitu ya. iya. Jadi bisa langsung terjun ke lapangan ya. Iya, betul Untuk sekali. mempraktekkan apa yang dilakukan orang tua gitu ya. Iya. Oh iya, mohon maaf Mbak Melisa ya. Saya lihat Mbak Melisa ini merokok juga ya. Iya. Iya, Mas. Itu sejak lama jenengan merokok ini. Sebetulnya itu saya dulu bukan perokok. Berhubung saya punya masalah, saya depresi. Jadi saya lampiaskan ke rokok, Mas. Setiap hari teman saya ya rokok gitu. Tanpa rokok ya saya tidak bisa. Ya semenjak ada masalah, ya dikatakan saya ini memang sangat depresi sekali, kan gitu. Jadi saya lampiaskan ke rokok untuk menenangkan saja. Untuk teman saya. Sehari
habis berapa bungkus itu Mbak rokoknya? Saya merokok sehari 1 bungkus itu jadi 2 hari 3 harian kok Mas. 1 bungkus ya? Iya, enggak seberapa juga. 1 bungkus 3 hari ya? Iya. Padahal di sini di tengah hutan ini kan nggak ada toko rokok, jadi kan berarti sekalian belanja gitu beli banyak gitu ya? Nah, nggih, ya itu tadi hasil penjualan tanaman saya tadi. Saya tukarkan ke rokok gitu. Nggak sayang Mbak buat beli rokok atau mending buat beli beras atau apa? Nah, kenapa harus disayangkan? Kan ini teman saya. Kebutuhan gitu ya? Iya. Oke Mbak Melisa, kalau boleh tahu jenengan pisah dengan atau bercerai dengan suami itu punya anak gitu Mbak atau keturunan? Ada Mas, tapi enggak sama saya, sama orang tua saya. Oh jadi anak jenengan ikut orang tua? Iya. Terus jenengan tinggal di hutan ini kan sudah kurang lebih 10 tahun. Apakah keluarga juga tahu kalau jenengan tinggal di hutan ini? Selama ini orang tua saya enggak tahu. Karena saya dulu pamitnya kerja, mau ke luar negeri. Oh gitu? Iya. Jadi jenengan pamit keluarga itu pergi jadi TKW? Nggih. Tapi pada dasarnya jenengan ke sini? Sini, iya. Ritualan di tengah hutan ini? Iya. Ini saya lihat-lihat Mbak Melisa ini mirip-mirip Chinese ya? Atau masih adakah keturunan dari orang Cina gitu ya? Memang papa saya ini orang Bangka Belitung Mas. Orang Bangka Belitung, mama saya Pamekasan. Madura? Iya, Madura. Berarti keturunan Cina Madura gitu? Iya. Kan nggak meleset kan? Saya lihat sekilas memang mirip-mirip sipit gitu loh Nggih. Melisa ya. Jadi keturunan Cina Madura. Nggih. Tinggal di sini jenengan. Kalau malam apa nggak gelap Mbak? Ya gelap. Cuma saya pakai lampu pakai tenaga surya. Pakai tenaga surya. Iya. Karena di sini kan listrik kan juga susah, Mas. Iya, jadi pakai panel tenaga surya. Iya. Kalau untuk kebutuhan air, Mbak, minum? Air di sini dekat sumber kok. Terus saya salurkan ini lewat selang-selang ini. Oh. Sampai ke kamar mandi, WC itu ada. Oh, ada WC-nya? Ada. Berarti jenengan betah di sini karena fasilitas lengkap ya, termasuk apa namanya penerangan, juga air, kebutuhan air juga cukup, Mbak. Ya alhamdulillah air dekat sumber. Dan dekat sumber ya. Dan untuk makan sehari-hari cukup ya dari hasil penjualan apa Cukup. namanya hasil panen gitu ya. Iya, cukup kan hanya aku saja kan cukup. Sendirian. Oke. Oke. Tinggal di tengah hutan sendirian, tentunya mungkin ada rasa takut dan rasa sedih. Mbak Melisa ini pernah nggak merasakan kesepian yang apa ya? Mendalam ketika hidup seperti ini? Kalau masalah sedih, ya sangat sedih sekali Mas. Dikatakan saya ini kan termasuk korban depresi ya. Karena rumah tangga kan gitu. Suami saya dulu kan juga seperti itu dengan saya. Wis intine itu saya ini hidup rumah tangga saya yang terdahulu itu tidak enak sekali. Ya diselingkuhi, ya dikada-artei. Jadi ya dikatakan saya ini ya wis wong depresi lah kan gitu. Maka dari itu saya lebih baik menenangkan diri di sini daripada sing enggak kan gitu. Lebih saya meditasi saja. Jadi wajar kan kalau punya rasa sedih gitu namanya manusia. Iya. Tapi titik-titik paling membuat jenengan sedih itu di saat apa Mbak? Terkadang saya rindu dengan anak-anak saya. Waktu hujan malam hari kan saya sendirian Mas. Saya sangat rindu sekali sama anak-anak. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya sembuhkan dulu hati saya, diri saya di sini. Dulu pastilah ada sedihnya. Kalau boleh tahu ya Mbak Melisa, apakah jenengan akan selamanya menetap atau tinggal di dalam hutan ini menjalani anggaplah ritual atau lelaku di sini Mbak? Sebenarnya saya ada di sini itu kan juga didampingi guru ya. Aku ada seorang guru, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena privasi. Saya di sini dampingi seorang guru dan saya akan turun gunung jika sudah selesai waktunya dan ditentukan oleh guru saya tadi Mas. Itu. Jadi jenengan di sini itu siang malam selalu ada yang mantau gitu ya? Iya, ada guru saya. Beliau yang memantau saya selama ini. Dan nanti ketika guru jenengan memerintahkan selesai untuk menjalani ritual ini baru jenengan turun gunung. Nggih. Gitu. Nggih. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi Mbak Melisa ini akan turun gunung ketika ada perintah dari guru ngoten nggih. Okay. Mbak Melisa ini kan saya lihat ngapunten nggih masih terlihat muda dan cantik. Mbak, di hutan tinggal di hutan seperti ini tidak ada orang yang pernah jahil atau mengganggu jenengan atau berniat jahat gitu, Mbak? Selama saya di sini
ada kejadian 2 kali, Mas. Ada kejadian 2 kali, ada orang. Waktu saya tidur ya, waktu malam saya tidur, tiba-tiba ada orang yang masuk ke gubuk saya. Dan seketika itu, saya kan teriak ya, saya teriak kaget. Ya, saya ya juga spontan. Tapi seketika saya spontan kaget, malah orang itu yang seakan-akan kesurupan apa gimana gitu loh. Terus lari terbirit-birit. Ya, itu 2 kali seperti itu, Mas. 2 kali. Aku nggak tahu siapa orangnya. Kejadiannya mungkin sekitar jam 2 dini hari. Jam 2 malam. Jam 2 dini hari. 2 kali selama ini saya di sini 2 kali seperti itu. Ada orang jahat. 2 kali kejadian serupa, orang yang ingin berniat jahat ke jenengan, tapi orangnya itu selalu kesurupan. Nggih, kesurupan. Terus dia lari gitu. Saya kan juga kaget. Itu kalau menurut jenengan, orang yang mau berbuat jahat itu kok bisa kesurupan itu karena apa? Apakah di rumah jenengan ini ada pusaka? Ya mungkin ada guru saya. Karena apa? Beliau selalu mendampingi saya, selalu mantau saya. Memang saya sebelum ditempatkan di sini juga, beliau juga ngomong, gak usah khawatir, sampai kapanpun, sampai waktu yang saya tentukan, kamu saya pantau terus, gak usah khawatir. Jadi saya ini suruh fokus untuk berbenah ya, berbenah diri, berbenah jiwa, meditasi, nonton. Jadi siapapun yang mau berbuat jahat ke jenengan itu selalu gagal karena lindungan dari guru. Nggih, alhamdulillah juga dari pantauan guru ya, nomor 1 juga dari Tuhan ya Mas ya. Iya, kan gitu, karena kita kan niat baik sini. Oh ya Mas, ini saya juga mau cerita ada kejadian mistis di sini ya. Waktu itu waktu hujan sekitar mungkin jam setengah 12 sampai jam 1 ya. Saya ini tidur di gubuk saya. Tiba-tiba ada orang, awalnya gitu. Tiba-tiba ada orang tinggi besar. Di sini berhubung nggak ada lampu yang bagaimana ya, jadi nggak seberapa terlihat. Itu tiba-tiba nindih saya Mas. Pernah 1 kali. Nindi saya, waktu itu saya lihat tubuhnya itu penuh dengan bulu, orangnya tinggi besar. Nah, saya rasa ini bukan orang, saya memang agak sadar kan gitu. Dan setelah itu, walaupun saya juga takut ya, sebenarnya juga takut, saya upayakan baca doa-doa ayat suci Al-Quran yang sebisa saya, yang saya bisa. Jadi sosok yang menindih atau ingin berbuat jahat sama jenengan itu benar-benar sudah menindih. Iya. Dan tinggi besar. Dia sudah menindih saya, tinggi besar dan juga tubuhnya tuh berbulu gitu. Kalau menurut jenengan sosok itu apa itu Mbak kira-kira? Menurut saya ya itulah genderuwo. Genderuwo, iya. Genderuwo yang ada di sini mungkin ya. Setelah jenengan bacakan ayat suci Al-Quran, kemana itu perginya? Lari atau? Tidak lama, nggak sampai 5 menit hilang Mas. Seketika tuh hilang. Hilang ya? Iya, hilang seketika. Berarti bukan manusia. Bukan, gitu. Iya. Maka dari itu kan saya sempat kaget. Kan sebelumnya kan sudah ada kejadian 2 kali. Kok ini malah ya kan lebih parah. Soalnya saya tidur tiba-tiba ditindih kan gitu. Kalau seandainya itu manusia pasti sudah mungkin kesurupan. Iya, mungkin kesurupan. Maka itu kok makanya kok kuat kan ngonten. Saya sadar ternyata mungkin makhluk gaib yang ada di sini. Bukan manusia lah, genderuwo gitu ya. Iya. Mbak Melisa ini juga pernah diganggu genderuwo. Nah. Oke. Untuk yang terakhir Mbak Melisa, mungkin juga sebagai penutup yang ingin saya tanyakan, nanti kalau Mbak Melisa sudah mendapat perintah dari guru kan tentunya turun gunung. Nah, kalau boleh tahu ini Mbak Melisa, untuk kedepannya setelah jenengan turun gunung itu jenengan akan kembali lagi ke sini kah atau seperti apa tujuan dari kehidupan jenengan di masa mendatang atau cita-cita mungkin? Sebenarnya saya dari sini itu juga ada dasar memiliki ya dikatakan cita-cita ya iya sih cita-cita kan gitu. Sebenarnya ini rahasia Mas ya, mohon maaf rahasia tapi ya wes lah nggak apa-apa. Untuk sampean aku ceritakan sedikit aja ya gitu. Saya punya guru sampai di sini. Selain saya mengobati jiwa saya juga minta ilmu ke guru saya, ilmu lah katakanlah, ilmu. Dan saya diberi dengan guru saya ilmu pengasian atau pelet lah katakan seperti itu. Jadi seandainya kalau sudah batas waktu tertentunya sudah selesai, saya turun atas perintah guru. Nah ini kemampuan saya ini yang bakal saya teruskan, saya jalani untuk bantu orang yang memang membutuhkan saya gitu. Jadi setelah nanti turun gunung, jenengan ini ingin mengamalkan ilmu yang sudah jenengan dapat di sini. Ilmu itu ada kaitannya dengan
apa namanya pertolongan gitu ya. Nggih, karena dulu saya pernah kecewa ya dengan seorang laki-laki, maka dari itu ya mohon maaf, saya memang berambisi harus bangkit lagi, kan gitu. Jadi ilmu yang jenengan jalan ini boleh dibilang ilmu pengasihan gitu Mbak. Nggih, ilmu pengasihan. Dan nanti ketika jenengan sudah turun gunung di rumah, menetap di rumah, jenengan juga akan melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan jenengan tentang pengasihan. Pengasihan, nggih. Gitu. Nggih. Jadi semua apa ya namanya usaha atau upaya Mbak ya. Iya. Di samping jenengan hati, akhirnya maksudnya diri nanti kalau sudah pulang bisa beramal ke orang yang Nggih. Kan ya supaya nggak sia-siakan Mas saya selama hampir 10 tahun di sini, ya. Nanti kalau pulang misalnya kan jenengan pamit ke TKW nih, Nggih. ditanya hasilnya gimana sama keluarga? Ya lebih baik saya jujur ke orang tua saya, nggak apa-apa. Oh, gitu. Lebih baik gitu, iya. Pada akhirnya jenengan ngomong apa adanya kalau Nggih. saya tidak ke luar negeri, Nggih. tapi menjalani ilmu. Yang penting setelah selesai waktu dari sini, saya kan membawa kesuksesan ya, meskipun tidak sukses jadi TKW kan gitu. Inti jenengan sukses membawa ilmu gitu ya. Betul. Baik Mbak Melisa, terima kasih. Kita sudah berbincang alor ngidul. Jenengan juga sudah menerima kami sebagai tamu di sini dan sedikit boleh dibilang curhat, sharing ya Mbak Melisa ya. Sama-sama. Jadi sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu aktivitas jenengan, mungkin lagi istirahat tadi. Dan dari kami mudah-mudahan jenengan bisa sukses ya dengan apa yang cita-cita kami. Tunggu tinungan nggih, Mbak Melisa. Nggih, Mas. Oke, teman-teman, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.